Nama lengkapnya Sa'ad bin Malik ibnu Uhaib ibnu Abdul Manaf Az-Zuhri, biasa dipanggil Abu Ishaq, dan digelari Faris al-Islam. Ia dilahirkan di Mekah tahun 23 sebelum hijrah. Ia bertubuh pendek, perutnya besar, lehernya panjang, jari-jari tangannya keras, dan rambutnya keriting. Ia adalah paman Rasulullah SAW dari pihak ibu. Ia termasuk orang yang mula-mula masuk Islam, dan saat itu ia baru berusia 17 tahun. Setelah Sa'ad masuk Islam, ibunya mogok makan dengan tujuan agar Sa'ad murtad dari agama barunya. Sa'ad mengatakan kepada ibunya, "Perlu Anda ketahui, wahai ibuku, seandainya ibu memiliki 100 nyawa, dan nyawa ibu dicabut malaikat maut satu persatu, maka aku tidak akan murtad dari agama baruku ini. Terserah ibu mau makan silahkan, kalau tidak silahkan." Setelah itu, ibunya bersumpah akan mogok makan dan minum, dan mengatakan kepada Sa'ad, "Aku menduga Allah menyuruhmu untuk berbuat baik kepada orang tuamu. Aku adalah ibumu, dan aku menyuruhmu untuk keluar dari agama barumu." Setelah 3 hari mogok makan dan minum, ibunya jatuh pingsan. Salah satu putranya, Imarah, memberikan minum dan memanggil Sa'ad. Lalu turunlah firman Allah, "Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepadakulah kembalimu. Lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Quran Surat Al-Ankabut 8. Hadis riwayat Muslim. Ia adalah orang pertama yang memanah dalam perang di jalan Allah. Rasulullah menebusnya dengan kedua orang tua beliau. Dalam perang Uhud, beliau mengatakan kepada Sa'ad, "Panahlah wahai Sa'ad, aku dan ibuku menebusmu." Hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, "Dia adalah pamanku dari pihak ibu. Hendaklah seseorang menunjukkan pamannya kepadaku." Hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah pernah berdoa untuk Sa'ad dan berkata, "Ya Allah, kabulkanlah doa Sa'ad bila ia berdoa kepadamu." Hadis riwayat At-Tirmizi. Pada suatu hari, Sa'ad melihat seorang laki-laki yang mengejek Ali bin Abi Thalib, Talhah, dan Zubair. Sa'ad melarangnya, tapi tidak diindahkan. Lalu Sa'ad berdoa kepada Allah. Tiba-tiba muncullah seekor unta yang langsung menabrak orang tersebut hingga tewas. Ia adalah salah satu di antara 10 sahabat yang diberitakan oleh Rasulullah SAW masuk surga. Tatkala sampai berita tentang serangan pasukan kaum Persia terhadap pasukan kaum muslimin dan gugurnya 4.000 tentara muslim dalam pertempuran Al-Jisir, dan penduduk Irak mengingkari janji mereka, Umar bin Al-Khattab hampir saja ingin terjun langsung ke medan tempur untuk memerangi mereka. Akan tetapi, kaum muslimin tidak setuju kalau Umar terjun langsung ke medan tempur. Abdurrahman bin Auf mengusulkan untuk mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas, meski Sa'ad pada saat itu sedang sakit. Tapi atas izin Allah, ia dapat mengalahkan pasukan Persia dalam perang Al-Qadisiyah. Pasukan Sa'ad berhasil memukul mundur pasukan Persia sampai ke wilayah Nahrawan, kemudian ke wilayah Al-Madain. Ia pernah diangkat menjadi gubernur wilayah Irak. Akan tetapi, penduduk Kufah mengadu kepada Umar bahawa Sa'ad tidak cakap dalam mengimami salat. Umar memanggil Sa'ad untuk pulang. Setelah bertemu dengan Umar, Sa'ad menceritakan bahwa ia mengimami salat mereka seperti cara Rasulullah mengimami salat. Sesudah itu, ia menolak ditugaskan kembali menjadi gubernur Irak. Dalam perang Al-Madain, pasukan yang dipimpinnya menyeberangi sungai Efrat
ketika mereka terjun ke sungai dengan kendaraan tunggangan mereka. Sa'ad menyuruh mereka untuk mengucapkan, "Kami meminta pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Cukuplah bagi kami Allah sebagai wakil. Tidak ada daya dan kekuatan selain daya dan kekuatan dari Allah yang maha tinggi, yang maha agung." Setelah itu mereka berjalan di atas sungai seperti halnya mereka berjalan di darat. Ia adalah salah satu di antara 6 orang yang ditunjuk oleh Umar untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi khalifah sepeninggalnya. Ia menghindari gejolak politik yang terjadi antara Muawiyah dan Ali, dan ia menolak untuk mendengar beritanya. Ia meriwayatkan 271 hadis dari Nabi SAW. Di antaranya, ia berkata, "Nabi pernah menjengukku pada tahun haji perpisahan, haji wada, karena aku sedang menderita sakit. Aku mengatakan kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, aku menderita penyakit parah sebagaimana yang Anda lihat sendiri. Aku memiliki harta yang berlimpah, sementara tidak ada yang menjadi ahli warisku, kecuali putri sematawayangku. Bolehkah aku menyedekahkan 2/3 dari hartaku?' 'Tidak,' kata Nabi SAW. 'Bolehkah aku menyedekahkan separuhnya?' Kataku. 'Tidak,' kata beliau. 'Bolehkah aku menyedekahkan sepertiganya, wahai Rasulullah?' kataku. Lalu beliau bersabda, 'Sepertiga, wahai Sa'ad, dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan papa dan meminta-minta kepada orang lain. Tidaklah kamu menafkahkan suatu nafkah dengan tujuan semata-mata untuk memperoleh keridhaan Allah, melainkan Allah akan memberikan pahala kepadamu, sekalipun sesuap makanan yang kamu masukkan ke mulut istrimu.' Hadis riwayat Al-Bukhari. Ia kehilangan penglihatan di akhir hayatnya. Ia meninggal di istananya di daerah Al-Aqiq yang berjarak 5 mil dari kota Madinah. Sa'ad adalah sahabat yang terakhir meninggal di kalangan kaum Muhajirin. Ia meninggal tahun 55 Hijriah dalam usia 80 tahun.